Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa aidan ahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang penuh barokah ini, yaitu pada hari Ahad, dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan panjang umur. Kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu dengan kitab Nasaihul Ibad, yaitu syarah dari Nasaihul Ibad, yaitu syarah Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi. Ya, pengarangnya adalah Syihabuddin Ahmad Hajar Al-Asqalani. Baik, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang kalam, kita langsung saja membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Ini para hadirin jamaah sekalian, kitabnya berisi tentang hadis-hadis atau makalah-makalah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha la yanwiyaz zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Masyaallah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, barang siapa yang memasuki pagi, la yanwiyaz zulma, tidak berniat dia seseorang tersebut, yaitu pada melakukan kezoliman, az-zulma, pada melakukan kezoliman, ala ahadin, atas seseorang. Barang siapa yang memasuki pagi atau bangun pagi tidak berniat untuk menzolimi seseorang pun, satu orang pun, ghufira lahu ma jana, maka diampuni dosa-dosanya. Orang tersebut yang tidak mau melakukan kezoliman itu, tidak berniat itu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Barang siapa yang memasuki pagi tidak berniat untuk berbuat kezoliman, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Waman asbaha yanwi nusratal mazlumi, dan barang siapa yang memasuki pagi berniat dia seseorang tersebut pada menolong orang yang terzolimi, al-mazlum, orang yang terzolimi, wa qada'i hajatil muslimi, dan menunaikan hajat orang-orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka baginya orang tersebut, yaitu berniat untuk menolong orang yang terzolimi dan berniat untuk menunaikan hajat dari orang-orang muslim, maka baginya adalah seperti pahala orang yang haji mabrur. Masya Allah. Ini amalan ringan tapi ganjarannya luar biasa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memasuki pagi tidak berniat untuk berbuat zalim
pada seseorang, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ini persis seperti cerita kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari sahabat ini yaitu di majelis Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau kutunjukkan siapa penghuni surga?" Maka ditunjuklah sahabat tersebut. Para sahabat terheran-heran, siapakah orangnya? Wahai Rasulullah, itulah orangnya. Nah, para sahabat-sahabat yang lain terheran-heran melihat pemuda tersebut. Kenapa? Pemuda tersebut biasa saja ibadahnya. Waktu sholat-sholat, waktu puasa-puasa, zakat-zakat, tak sholat sunnah pun tak begitu banyak. Waktu baca Al-Quran, biasa saja. Jadi, dan dirinya pun terheran-heran melihat dirinya itu ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Para sahabat yang lain terheran-heran, apakah amalan yang dilakukannya sehingga Rasulullah menyatakan bahwa dirinya itu adalah penghuni surga. Dan dia pun tidak bisa menjawab hal tersebut karena dia pun heran kenapa dia bisa menjadi penduduk penghuni surga, padahal ibadahnya biasa-biasa saja. Setelah dia memperbaiki diri, introspeksi diri, meneliti diri, apa ibadah yang dia amalkan, kok dia bisa menjadi penduduk surga gitu. Dan ternyata dia berpikir, dan malam pas dia tidur, ternyata dia memikirkan ibadah yang dia lakukan adalah sebelum dia tidur itu dia mengingat orang-orang yang menzolimi dia pada hari itu. Dan dia berkata, orang yang menzolimi saya hari ini, orang yang menzolimi saya hari ini, saya ampuni dia. Sebelum dia tidur dia mengampuni orang-orang yang menzolimi dia pada hari itu. Baru dia tidur. Ternyata baru dia tersadar, itulah kebaikan atau amalan yang dia lakukan sehingga Rasulullah SAW menunjuk dia menjadi penghuni surga. Masya Allah. Para hadirin jamaah sekalian, kita tidur, kita mengampuni orang-orang yang menzalimi kita pada hari itu atau pada tahun-tahun yang lalu, maka itu ganjarannya surga bighairi hisab. Masya Allah. Oleh sebab itu, barang siapa yang memasuki pagi tidak berniat untuk menzalimi, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dan mana tadi? Barang siapa yang memasuki pagi berniat untuk menolong orang yang terzolimi. Ada orang terzolimi kita tolong, ada orang butuh pertolongan kita tolong, ada orang yang ditindas kita tolong. Wa qada'i hajatil muslimi, dan menunaikan hajat orang muslim. Dia punya utang kita tolong, kita bayarin. Kalau kita punya kelebihan harta, kita tolong dengan harta kita. Kalau kita punya kelebihan ilmu, kita amalkan ilmu kita. Kalau tidak kita punya dua-duanya, kita punya tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk menolong saudara kita. Kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin, yaitu baginya adalah seperti ganjaran haji yang orang mabrur. Kalau kita berhaji ini belum tentu kita mendapatkan haji yang mabrur. Ini kita berniat untuk menolong orang yang terzolimi dan menunaikan hajat orang muslim. Pahalanya seperti pahala orang yang melakukan haji mabrur. Hajinya sah. Orang yang haji mabrur ini jaminannya surga bighairi hisab. Masya Allah. Pada hadirin sekalian, orang yang melakukan haji ini banyak prosesnya, yaitu membutuhkan biaya yang banyak tentunya, yaitu puluhan juta. Tentunya kalau kita ini tidak mampu gitu. Terus meskipun kita mampu, tapi kita nunggu 20 tahun lagi baru kita bisa berangkat haji. Coba kita bayangkan betapa capeknya kita menunggu haji tersebut. Itu pun kalau umur kita sampai segitu. Terus belum kita tawaf, sa'i, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang lainnya kita kerjakan. Belum kalau kita kena dam, kita denda kambing. Nah, belum apakah haji kita mabrur atau tidak. Gimana cara kita melihat haji kita mabrur atau tidak? Orang yang berhaji itu mabrur atau tidak? Caranya melihatnya adalah dengan tingkah lakunya.
Kalau setelah haji tingkah lakunya berubah, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, maka haji orang tersebut adalah mabrur. Akan tetapi kalau dia setelah pulang haji ibadahnya, perilakunya tidak berubah-ubah, nah maka hajinya tidak mabrur. Nah, orang yang berhaji mabrur ganjarannya adalah surga bighairi hisab. Masya Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan ringan tapi pahalanya, ganjarannya luar biasa. Masya Allah, pahalanya seperti haji mabrur. Kita lanjut. Wa qala alaihi salam, dan telah berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Wah, Masya Allah. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang kedua, yaitu ahabbul ibadi, ibadah yang paling dicintai ilallahi ta'ala menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anfa'un nasi linnas, yaitu bermanfaat bagi manusia untuk manusia lainnya. Wa afdalul a'mali, dan bermula perbuatan yang paling utama, idkhalus sururi alal qalbi, yaitu memasukkan kesenangan, kebahagiaan atas qalbil mu'mini, yaitu atas hati orang-orang mukmin. Yaturudu anhu ju'an, yaturudu yaitu menolak atau menghilangkan darinya saudara kita mukmin tersebut, ju'an yaitu rasa takut, kepada rasa takut. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan darinya seseorang tersebut karban, yaitu pada kesulitan. Jadi dia menghilangkan, menolak, atau dia menghilangkan rasa takut pada saudaranya yang muslim, dia menghilangkan kesulitan pada saudaranya yang muslim, hanya dia memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada saudaranya yang muslim. Au yaqdi lahu dainan, atau menunaikan lahu untuknya, orang mukmin itu pada hutang-hutangnya. Ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ibadah yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Ringan tapi ganjarannya luar biasa, yaitu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Kita bermanfaat kalau punya ilmu, kita bermanfaat dengan ilmu kita. Punya harta, kita bermanfaat dengan harta kita. Punya tenaga, kita bermanfaat dengan tenaga kita. Maka itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, ada duri di jalan, ada paku di jalan, kita singkirkan. Ada orang tua butuh pertolongan, kita tolong. Ada orang yang punya utang, kita bantu kalau kita punya rezeki. Ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa afdalul a'mali, yaitu amal yang paling utama menurut Allah, pandangan Allah yang paling dicintai, idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yaitu memasukkan kebahagiaan atas hati orang mukmin. Oleh sebab itu Nabi juga bersabda, al-ibtisamun ibadah. Senyum itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan beramal saja, bersedekah saja, sholat saja, bukan. Kita senyum kepada saudara mukmin kita itu termasuk ibadah juga. Oleh sebab itu sesusah-susahnya orang, mari kita berikan kebahagiaan pada dirinya. Jangan kita takut-takutin lagi, jangan kita tambah susahnya lagi. Jadi kalau kita tidak bisa membantu dengan harta kita di saat orang susah itu, setidaknya kita bantu meringankan kesusahannya itu dengan menenangkannya gitu. Kita berikan senyuman manis kita, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yatruhu anhu ju'an,
yaturudu anhu ju'an, yaitu menolak atau menghilangkan darinya orang mukmin tersebut rasa takut. Dia takut, dia gelisah. Mungkin kalau dia tidak bayar datang rentenir misal, kita hilangkan. Jadi kita motivasi dia, saudara kita motivasi, kita kasih semangat. Jangan kita takut-takutin. Ini kebanyakan terjadi nih. Kita sering menakut-nakutin kawan kita daripada menghilangkan rasa takut pada dirinya. Jadi yang namanya kawan itu memberikan motivasi untuk kawannya yang sedang membutuhkan, bukan menambah rasa takut pada dirinya. Yaksifu anhu karban, atau menghilangkan kesulitan pada dirinya, dia merasa sulit, kita bantu. Yaqdi lahu dainan, atau menunaikan utang-hutangnya. Jadi hutangnya ada, kita punya kelebihan rezeki, ya minimal dia pinjam gitu. Kalau kita tidak bisa mengasih, ya dia pinjam gitu, kita bantu dia. Jadi orang yang meminjam itu kita berikan pinjaman itu lebih baik daripada kita mengasih orang bersedekah gitu. Kenapa? Orang yang kita sedekahin itu belum tentu dia butuh uang itu. Tapi kalau orang yang minjem itu sudah butuh, betul-betul butuh tuh. Tapi ada kriterianya ya. Kadang-kadang ada teman suka minjem tapi tidak suka ngembaliin. Kalau itu tidak usah kita tolong kalau itu. Jadi kita bantu sekali saja kalau yang itu. Tapi kalau orang itu teman yang bisa dipercaya, kita sudah tahu sifatnya, ketika dia butuh pertolongan, ya kita bantu. Karena dia lebih membutuhkan daripada orang yang meminta-minta itu. Jadi ya meminta-minta itu juga kita kasih, tapi belum tentu dia lebih membutuhkan daripada orang yang punya hutang ini. Jadi kalau orang-orang yang punya hutang ini dia minjem ke kita, kita bantu, memang dia sangat membutuhkan gitu, daripada orang yang meminta-minta tersebut. Jadi ibadah itu bukan hanya meminta-minta kita kasih orang itu saja, bukan. Jadi kita belanja juga termasuk ibadah. Kenapa? Kalau kita kasih orang yang meminta-minta itu ada dua hal. Dia ikhlas atau dia merasa dia merasa terganggu. Dia merasa tidak enak gitu karena kita kasih. Tapi kalau ada orang kita belanja, dia kan senang itu. Nah, itu ibadah juga. Itu termasuk kita beramal juga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Hanya 2 hadis, yaitu dari Syarah Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita. Dan jangan lupa subscriber, like, komen, dan share channel ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.